Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom N11. Siapa yang punya? Ahmad Mansur Surya Negara. N11 atau N11 adalah sebuah nama sandi untuk mengesankan kelanjutan dari NII, Negara Islam Indonesia, yang dibangun oleh SM Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. N11 baru muncul pada masa pemerintahan Orde Baru. N11 adalah gerakan yang diametrikal dengan NII sebagai gerakan rahasia dan membentuk organisasi sel. Setiap anggotanya terlindungi oleh tameng yang tidak saling mengenal, tetapi pada setiap anggotanya ditumbuhkan kesadaran individualisme, meniadakan sifat keindividuan. Syekh atau top leadernya tetap majul, terahasiakan. Sasaran gerakannya adalah siswa dan mahasiswa dari SMU favorit dan perguruan tinggi negeri atau swasta yang memiliki fakultas teknik atau eksakta yang dijaring untuk dijadikan anggotanya. Mereka ditugasi sebagai money kolektor dari orang tua dan saudaranya dengan target menjadikan N11 sebagai organisasi super kaya. Menurut Galamedia Bandung, saat ini N11 sudah menjaring sekitar 68.000 anggota, mantan pelajar dan mahasiswa. Bila seorang anggota diwajibkan membayar 1 juta rupiah, akan terkumpul 68 miliar rupiah. Dengan dana ini pula N11 bermotivasi merontokkan Islam dari generasi mudanya. Padahal aktivisnya atau ulul amri banyak berasal dari keluarga yang tadinya tidak punya perhatian pada Islam. Orang tua dijadikan sasaran sumber dana yang diutamakan untuk dikuras hartanya. Bila orang tua menolak, disadarkan bahwa orang tua mereka kafir. Dibenarkan jika orang tuanya dirampok atau dibunuh. Ditanamkan kesadaran rasa tanggung jawabnya. Jangan salahkan saya, salahkan orang tua saya. Tidakkah tindakan demikian mempunyai kemiripan dengan ajaran komunis? Lalu, siapa sebenarnya yang punya N11? Sampai hari ini masih tetap misterius. Jelas N11 bukan organisasi yang digerakkan dan dibiayai oleh mantan NII. Target gerakannya jauh lebih luas, tidak hanya akan menodai NII, tapi juga untuk menghancurkan Islam di tengah semaraknya partai politik Islam, menyiapkan kampanye pemilu mendatang. Mungkin juga untuk menggoyahkan MPR, DPR, dan pemerintah yang dipimpin oleh tokoh Islam. Sejak Soeharto lengser 21 Mei 1998, muncul kembali peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada sekitar 1950 dan 1962, 1964. Gerakan federalis yang fondasinya diletakkan oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mock hidup kembali pada era reformasi. Reformasi Yogyakarta memelopori disuarakannya pembaharuan politik untuk diubah menjadi negara federal. Gerakan separatis Van Mock yang muncul dari daerah pinggir Rimland terulang kembali.
Gerakan Aceh Merdeka, Riau Merdeka, Gerakan Kontraetnis Dayak lawan Madura di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan Merdeka, Gerakan Separatis Maluku, Papua pun dengan bendera bintang kejora mengejawantahkan gerakan separatismenya. Selain gerakan separatis, muncul pula demo dengan berbagai tuntutan, antara lain yang menyuarakan tuntutan komunis pada 1962 hingga 1964. Ada tuntutan pembubaran Dwi Fungsi ABRI dan kembali ke asrama seperti yang pernah dilancarkan oleh PKI. Diikuti pula oleh tersebarnya isu adanya kudeta TNI, mirip isu kudeta Dewan Jenderal saat Presiden Soekarno sakit. Satu-satu jenderal TNI yang berlatar belakang penumpas komunis mulai menjadi berita hak asasi manusia. Di tengah ramainya gerakan separatis dan federalis serta komunis di atas, muncullah N11 meningkatkan aktivitasnya. Mereka merekrut sebanyak-banyaknya siswa dan mahasiswa untuk menjadi anggotanya serta mengajak mereka meninggalkan sekolah atau kuliahnya. Tidaklah mengherankan bila N11 sebagai gerakan di bawah tanah tiba-tiba menjadi topik berita media massa. Masjid Salman ITB pun mengadakan acara bedah N11. Bertolak dari pengalaman sejarah, setiap gerakan federalis dan separatis selalu mendapatkan dukungan dari CIA. Apakah Indonesia akan bernasib sama seperti Yugoslavia yang dirontokkan akibat program kedirgantaraannya dinilai mengancam AS? Mungkinkah N250 pesawat produksi IPTN yang memiliki kecepatan tertinggi di dunia pada kelasnya dinilai sebagai ancaman terhadap kedirgantaraan AS? Apalagi terjadi Islamofobia sesuai dengan teori Samuel Huntington. Sesudah komunis, Islam merupakan ancaman bagi Barat. Jatuhnya Presiden Soekarno dalam kurung 11 Maret 1966 bukanlah karena ia pro-komunis, melainkan akibat digelarnya The Champion of Freedom and Islam dari Konferensi Islam Asia Afrika dalam kurung KIAA 14 Maret 1965. Gelar ini bisa membahayakan pengaruh AS di Timur Tengah. Akibatnya, setahun kemudian Presiden Soekarno dirontokkan. Demikian pula lengsernya Presiden Soeharto sepulangnya dari umrah dan masuk ke Ka'bah. Sebelumnya Presiden Soeharto sudah menampakkan kecenderungannya kepada Islam yang sangat tinggi. Ia tidak hanya menciptakan kondisi tumbuhnya tempat ibadah dari 5 agama, tetapi juga berusaha membangun masjid Soeharto di Bosnia. Pemindahan kekuasaannya ke Presiden B.J. Habibie menjadikan Indonesia memiliki satu-satunya presiden di dunia yang mampu menciptakan pesawat terbang. Walaupun AS punya 41 presiden, tak seorang pun mampu menciptakan pesawat yang tercepat di dunia di kelasnya. Kehadiran B.J. Habibie yang kental kemuslimannya apakah tidak merepotkan AS? Ternyata Islamofobia AS terhadap Indonesia menjadikan AS lemah dalam menghadapi kemajuan komunis RRC. Pada 30 September 1999, Menteri Pertahanan AS William Cohen datang ke Indonesia. Anehnya, sepulangnya terciptalah keputusan MPR dengan 3A 1M. Amin Rais, Ketua MPR, Akbar Tanjung, Ketua DPR, Abdurrahman Wahid, Presiden, dan Megawati, Wakil Presiden. Keempat tokoh tersebut beragama Islam. Apakah karena ini lalu timbul gerakan
keseimbangan dengan melemahkan Islam di tingkat bawah atau generasi muda? Apakah bukan secara kebetulan aktivitas N11 dengan segenap dampaknya terhadap generasi muda Islam memiliki kesejalanan dengan kepentingan gerakan Islamophobia AS? Wallahu alam. Sejarawan. Tempo 5 Maret 2000 halaman 38.